Silakan dimulai untuk Cak Aji selaku moderator pada topik diskusi pagi hari ini. Oke, baik. Ya, selamat pagi, selamat siang, Cak Ning semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan selamat datang buat yang tadi mungkin baru datang dan teman-teman yang sudah hadir sambil kita ngobrol, sambil kita reunian, sambil kita di sini berdiskusi sedikit tentang kealumnian gitu ya. Karena sebenarnya kalau kita berbicara tentang alumni ya salah satunya yang perlu kita utamakan juga tentang karir kita gitu ya. Gimana kita bisa menumbuhkan terus karir kita, terutama di sini saya dari angkatan 2007 M50, jadi bertugas untuk menjembatani dari caca-caca mungkin yang lebih senior kepada adik-adik yang baru lulus. Jadi kita usahakan diskusi hari ini bisa menjadi pembelajaran mungkin buat adik-adik yang baru merintis karirnya, dan juga sebenarnya untuk kita yang udah senior bagaimana kita bisa menumbuhkan tim kita dan bagaimana kita sebagai alumni itu bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, jadi untuk diskusi hari ini saya coba mengundang beberapa alumni yang sudah cukup berpengalaman di bidang industri. Yang pertama kita bisa kenalkan di sini ada Cak Arief Wibowo dari M28. Cak Arief Wibowo, silakan Caca kalau aplausnya untuk kita. Cak Arief Wibowo, di mana Cak Arief Wibowo ini saat ini menjabat sebagai CEO dari Airfast Indonesia dan juga sebagai ex-CEO dari Garuda Indonesia dan juga ex-CEO dari Citylink. Matur nuwun Cak waktunya untuk diskusi hari ini. Yang kedua ada dari Cak Lukman Mahfudz dari M16. Ini juga mentor kita bersama juga. Beliau pernah menjabat sebagai ex-CEO dari Medco International dan juga pernah menjabat menjadi CEO Aman Minerals dan juga pernah sebagai chairman dari API. Terima kasih Cak Lukman sudah hadir. Yang terakhir tuan rumah Cak Bernardus. Pertama matur nuwun Cak tempatnya dan ruangannya buat kita berkumpul bersama. Jadi Cak Bernardus ini saat ini menjabat sebagai Director of Business Development and Commercial at PT PLN Indonesia Power. Matur nuwun Cak sudah hadir. Ya, jadi teman-teman semua, Caca-Caca dan Ning, kita mulai mungkin diskusinya bagaimana kita berdiskusi tentang karir secara umum Cak. Dan mungkin bisa kita kontekstualkan karir secara umum dan kita sebagai alumni ITS gitu ya. Mungkin kalau kita di luar sering sambil ngopi, sambil ngobrol, kita sering istilahnya apa ya, ngerusulo gitu aja. Ini kok area-area ITS ini nang di kafe gitu. Atau alumni-alumni ITS ini bagaimana caranya kita bisa bersaing di dunia karir gitu ya. Nah, di sini coba kita angkat lebih detail lagi dan mudah-mudahan yang muda-muda juga bisa belajar. Buat awalan mungkin dari Cak Arief, nanti Cak Lukman dan Cak Bernardus, bisa diceritain sedikit nggak Cak dari awal karir sampai akhirnya berkarir, kira-kira satu key gitu ya, satu kunci yang akhirnya membuat itu karir itu bisa membuat jenengan bisa di posisi itu kira-kira apa dan apa yang hilang sekarang Cak? Monggo. Monggo silakan. Tes. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang sangat baik buat kita semua, terutama para alumni tarik mesin ya. Jadi kalau cerita sejarah gitu, sejarah singkat saja. Saya memang lulus tahun masuk 85, lulus 90 ya. 90. Pada saat lulus saya sebenarnya sempat diterima juga di Schlumberger dan sebagainya, karena tesnya sebelum saya lulus, tes di Schlumberger. Pada saat kelulusan ada rekrutmen Garuda, ada Krakatau Steel, ada Garuda gitu ya. Ya dilala yang mengambil pertama adalah Garuda, jadi saya punya prinsip juga kalau ada satu kesempatan pertama saya ambil. Tapi ada beberapa syarat, karena kalau Garuda saya nggak bisa melihat ada kesempatan pengembangan diri, saya harus keluar gitu.
Terutama waktu itu saya kalau nggak sekolah lagi sih saya akan keluar. Itu kunci pertama. Waktu itu Slumbersih ngundang, tapi waktu saya belum lulus. Jadi ya udahlah, karena saya udah masuk Garuda, Krakatau Steel juga ngundang, tapi saya udah masuk Garuda, akhirnya saya lanjutkan terus. Memang kalau bicara cita-cita atau kenapa hari ini sampai sekarang, kalau saya bilang sih yang nama manusia kan rahasia hidup kita nggak tahu ya, tapi lebih cenderung kepada faktor kebetulan di ujung, tetapi sebenarnya apa sih yang membuat kita bisa sampai kepada faktor kebetulan itu berada di saya gitu ya. Karena pertama begini, pada saat pertama memang saya nggak tahu ngelihat CEO Garuda pada saat itu yang namanya Pak Suparno gitu, saya punya cita-cita memang keinginan menjadi CEO pada saat itu. Cukup menginspirasi saya gitu. Nah pada saat itulah sebenarnya saya punya beberapa cita-cita, semangat sehingga saya harus ujungnya di sana. Itu pada saat awal tahun 90-an. Jadi memang, nah mungkin salah satu cara untuk itulah yang akan mengkalibrasi saya dalam berperilaku, dalam bekerja gitu ya. Sehingga pada akhirnya nyampe juga. Tetapi kembali lagi sebenarnya untuk menjadi CEO dalam satu proses karir yang kebetulan saya juga bukan sifatnya bergerak ke sektor-sektor lain. Jadi memang saya berkarir dari nol sampai menjadi CEO Garuda itu cukup panjang. Dan waktu itu, nah pas saya hampir keluar waktu itu karena sudah 2 tahun atau 3 tahun nggak jelasnya ada program pengembangan manajemen nggak ya gitu. Akhirnya ada program pengembangan dari MIT dan UI. Nah saya masuk ke situ. Sebenarnya dulu ada program sekolah di internasional di luar negeri, tapi karena di tahun 92-an itu terjadi anggaran buat perusahaan tidak menyekolahkan keluar, sehingga saya dapatlah yang kombinasi antara MIT dan UI waktu itu. Nah dari situ sebenarnya saya mulai berkarir, tapi lebih banyak setelah dari pengalaman yang saya miliki ya, betul sih semua pelajaran yang kita terima dalam perkuliahan sebenarnya menjadi satu pola berpikir, cara berperilaku dan sebagainya lebih banyak mendasari saya untuk itu. Karena disiplin ilmu saya waktu saya ngambil teknik mesin kan saya desain sebenarnya. Skripsi saya juga mengenai aerodinamika kan sebenarnya kan. Tapi masuknya ke Garuda yang sebenarnya ya lebih ke arah ke manajemen skill. Cuma memang ada hal-hal yang beyond beyond knowledge yang saya miliki. Saya memang lebih menyukai untuk bisa cross functional knowledge gitu. Jadi saya mulai dari divisi teknik kemudian pindah ke komersial gitu. Waktu ngambil masternya juga sebenarnya air transport, tetapi lebih ke arah ke financial structure. Jadi saya lebih mengarah kepada bagaimana mengembangkan diri di luar disiplin ilmu keteknik mesinan, tapi saya juga punya beberapa skill dan knowledge untuk di luar itu. Sehingga mungkin itu yang membuat proses saya bisa sampai ke atas. Tetapi sebenarnya kalau dipikir ya cuma 3 aja ya. Kita bilang kita punya knowledge, kita bilang kita punya skill, tapi memang harus ada satu lagi attitude ya. Attitude yang akan dibeli nggak atau dibaying nggak oleh bos-bos kita. Karena kan kita sebenarnya menjual diri kita kan tidak cukup hanya knowledge and skill ya. Attitude kita itu akan menjadi modal buat berkarir dari satu titik ke titik lain, dari satu level ke level lain, itu ditetapkan di 3 itu sih setelah saya pelajari gitu ya. Dan tentu dari waktu ke waktu memang ya pada akhirnya mungkin saya punya knowledge, skill yang cukup, punya attitude yang mungkin bisa di-accept menjadi C-level gitu ya. Karena saya mulai dari C-level tahun 2011 sebenarnya. 2011 saya kalau sampai hari ini ya udah 14 tahun lah di C-level. Dan saya pensiun umur 46 dari Garuda karena saya CEO Citylink tahun 2012. Pensiun ya udah sampai sekarang terakhir di Airfast Indonesia. Ya sementara itu yang dari saya dulu. Makasih. Siap. Matur nuwun Cak Arif. Cak Lukman mungkin bisa melanjutkan juga. Oh, Cak Bernardus.
Tuan Rumah. Monggo Cak Bernardus, apa yang menurut jenengan itu sebenarnya penting di dalam karir, tapi sayangnya itu sekarang hilang gitu. Ini konteksnya karena saat ini IK Mesin, Cak, itu kita sedang, mungkin terima kasih juga dengan jurusan teknik mesin, kita diberi ruang untuk memberikan pendidikan untuk adik-adik yang mau lulus, Cak, di semester terakhir. Jadi nanti selama 1 semester 6 bulan itu alumni IK Mesin itu kita mendapatkan ruang selama 6 bulan untuk mendidik adik-adik kita terkait dengan karir. Gitu. Nah mungkin ini konteksnya jadi lebih masuk gitu ya Cak Bernardus. Sebenarnya apa yang paling penting dan itu harus kita ajarkan gitu ke generasi yang mau lulus ini gitu Cak Bernardus. Baik, terima kasih. Mungkin saya sedikit mengamini apa yang disampaikan Cak Arif tadi. Kalau dilihat sebenarnya kan bicaranya, kalau orang Jawa bilang bicara karir itu sapa sing temen tinemu. Jadi harusnya butuh ketekunan. Artinya kan dari awal masuk sampai itu nggak pernah pindah-pindah ya. Jadi saya sendiri di PLN itu masuk tahun 92 sampai hari ini mungkin udah 32 tahun lebih itu di PLN terus. Tapi saya ingin sampaikan kuncinya. Kalau di PLN itu dulu waktu masuk itu disampaikan kalau pengen sukses di PLN ya harus PLN. Artinya PLN itu singkatan. Harus pinter, lincah, dan nasib. Iya kan? Nasib itu yang paling penting oleh. Cuma mungkin ini teman-teman ini 3 ini bisa dikembangkan. Pinter itu maksudnya profesional karena dalam perjalanan karir at least 20 tahun pertama itu adalah sebagai 10 tahun pertama itu engineer, 10 tahun kedua itu campuran engineer dan manajerial, 10 tahun ketiga itu adalah leadership, kira-kira seperti itu. Nah kalau bicara di technical dan middle manager itu bertumbuhnya di profesionalitas, ya kan. Jadi kalau saya bilang profesionalitas itu 3 hal, yaitu pertama memang harus produktif, artinya setiap pekerjaan harus ada something yang di deliver, apakah itu ide, apakah itu outcome apapun itu deliverability-nya jelas, sehingga itu memerlukan kompetensi. Jadi di awal-awal di sekolah itu ya harus punya kompetensi, terus kemudian harus proaktif. Artinya proaktif itu teman-teman seringkali bekerja hanya berbasis KPI yang diberikan, terpaku pada KPI membuat Anda nggak berkembang karena perusahaan itu membuat KPI based on business as usual. Nah itu menyebabkan kita tidak terlihat sebagai orang yang inovatif, sehingga itu perlu proaktif. Dan juga sebenarnya kadang-kadang proaktif bicara masalah positive thinking dan sebagainya. Jadi pengembangan diri untuk menjadi manusia positif itu penting. Yang ketiga itu gaya komunikasi, harus persuasif. Nah kadang-kadang anak arek Surabaya, anak mesin itu kadang-kadang komunikasinya terlalu gimana ya, kaku atau frontal. Jadi saya punya teman seangkatan yang di PLN itu kerjaannya berantem, akhirnya ya karirnya nggak maju gitu ya. Itu ya, jadi setiap ditempatkan konflik, artinya dia nggak punya gaya komunikasi yang bagus gitu ya. Itu bicara profesional. Terus bicara lincah. Lincah ini harus mampu melintasi ruang waktu dan juga budaya. Jadi lintas waktu artinya ketika bekerja itu tidak hanya berpikir hari ini, tapi juga berpikir yang kemarin, hari ini, dan hari esok. Itu hari-hari itu harus selalu begitu polanya, termasuk tadi secara jangka panjang hari esok artinya harus punya visi ke depan mau seperti apa. Kalau kita jadi manajer, kita udah berpikir sebagai manajer senior. Kalau kita sebagai VP udah berpikir sebagai seorang direktur gitu ya. Juga itu harus melintasi waktu seperti itu pola pikirnya. Kemudian juga harus lintas ruang. Kita harus membangun koordinasi tidak hanya di ruang kerja aja, tapi juga di seluruh departemen, bahkan di antar perusahaan. Dan yang ketiga itu adalah ruang waktu dan juga budaya. Jelas hari ini orang-orang yang sukses itu yang bisa berkomunikasi dengan berbagai macam budaya yang berbeda. Apalagi di era global, ya kita harus punya kemampuan untuk berdiskusi tidak hanya dengan local company tapi juga international company.
dan juga tidak hanya anak ITS saja, tapi kita juga bicara dengan alumni-alumni yang lain ya. Jadi lintas budaya, lintas generasi. Nah yang ketiga ini bicara nasib. Sebenarnya nasib itu menurut saya nggak ada nasib baik, nasib buruk. Yang ada itu memang nasib itu selalu baik, tergantung kita. Jadi kalau saya sih menggunakan falsafah Jawa untuk bisa bernasib baik, itu ya pertama memang harus pertama ya, orang itu harus nerima yang pandum lah. Jadi artinya kita harus selalu mensyukuri apa yang kita terima. Kadang-kadang kita menjalani karir diposisikan yang kita nggak suka atau kita merasa nggak cocok. Tapi sebenarnya yang saya lihat, yang karirnya mandek biasanya ketika diposisikan tertentu kemudian komplain. Nah, ini menyebabkan nasibnya kurang bagus gitu ya. Dan kemudian ya harus nambah teman ya, nambah teman itu menjadi sumber nasib yang baik juga. Terus yang ketiga selalu N-nya itu nunduk lah. Artinya nunduk itu artinya jangan sampai kita tinggi hati lah. Harus selalu rendah hati dan juga artinya tidak sombong, selalu terbuka untuk menjalin komunikasi. Saya rasa itu nilai-nilai yang saya dapatkan untuk menjadi satu sukses berdasarkan pesan-pesan dari para senior di PLN sendiri. Oke. Gitu ya, terima kasih. Siap, Cak Bernardus. Jadi PLN way gitu ya, Cak ya. Itu kira-kira kalau mau sukses di karir, ingat-ingat PLN, profesional, lincah, dan nasib gitu ya. Dan tiga-tiganya sebenarnya bukan sesuatu yang turunan gitu ya, tapi itu semua bisa dikembangkan. Nah dari Cak Lukman, jenengan kan pernah di national company gitu ya, dan nasional yang mungkin multinasional juga gitu ya, jadi udah berhubungan dengan, jadi tahu kira-kira karakter-karakter atau skill-skill yang dibutuhkan di dunia itu tuh yang seperti apa gitu. Dan apa yang tadi kembali lagi pertanyaannya, sayangnya ini tuh kok jarang ada ya di alumni ITS gitu ya, terutama alumni mesin gitu. Nah apa tuh kira-kira Cak Lukman, dan kalau itu perlu kita install gitu ya di dalam adik-adik kita nanti, itu kira-kira apa gitu yang perlu kita kembangkan gitu mungkin Cak Lukman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya teman-teman. Alhamdulillah memang ini yang paling tua ini. Saya melihat ini hari ini ternyata pembawa acara ini M68, sedangkan saya ini M16. Jadi bedanya itu 52 tahun. 52. Udah lebih dari 50 tahun. Masya Allah, ya kan? Alhamdulillah, 52 tahun. Di sini ada teman saya juga yang satu angkatan, Ibu Harini, ya kan? Ya. Jadi kalau saya ingin share, mungkin karir saya ini rada unik. Makanya saya ingin share dengan teman-teman, ya kan? Karena apa? Karena di oil and gas itu ITS itu ya tidak dikenal. Kurang dikenal ya, Cak ya? Ya, kurang dikenal. Ya. Satu hal yang penting, saya sekolahnya lama di ITS, 7 tahunan. 7 tahunan ya, di Baliwerti itu 7 tahun. Dan Agak kurang dekat mungkin. Ya. Di Baliwerti itu 7 tahun, tapi alhamdulillah pada waktu tes penerimaan mahasiswa saya diterima di 3 universitas, di ITB, di UNER, kedokteran, dan ini di ITB bersama-sama sekali, dan di ITS. Saya memilih di ITS. Oleh karena itu saya tidak pernah minder dengan ITB. Nah, ini satu hal yang pertama itu ya. Ya. Jangan minder gitu ya. Ya. Setelah lulus, bagusnya ITS pada waktu itu, saya ingin share Bapak, begitu hari ujian itu lulus, besoknya saya daftar di PLN Project, hari itu juga saya diterima. Jadi hanya berdasarkan surat keterangan daripada
dekan atau apa, saya bekerja di proyeknya Pak Bernardus, PLN di Gresik. Di Gresik, PLN di Gresik. PLTG itu ya. Ya, bukan Oh, belum PLTG, dia minyak. 2 kali 100 megawatt. Oh. 2 tahun yang lalu saya pergi ke sana, PLT pembangkit itu sudah tidak ada, sudah digusur oleh Pak Bernardus. Bukan di Gresik Pak. Mungkin Pak Bernardus sudah even lupa anunya apa nameplate-nya. Jadi alhamdulillah ini Allah Taala ini memberikan karunia ya. Kita bisa sehat, itu barang yang dibuat manusia sudah dihapus oleh PLN. Ya, sudah dihapus, sudah nggak ada, ya kan? Pak bekasnya di situ Pak, ya kan dulu, ya kan. Jadi ini setelah dari construction, saya pindah ke oil and gas, ya karena setelah dari saya pindah ke oil and gas. Nah, di oil and gas di situ kebetulan saya diterima di Havco, Faiko, biggest oil and gas di Indonesia pada saat itu, semuanya ITB. Semuanya ITB, ya. Tidak ada dari ITS. Ya. Saya melihat mesin ini, nah mesin ini kalau saya bersaing dengan mereka di urusan-urusan geologi, saya sulit, tidak bisa bersaing, ya kan? Saya bersaingnya di tempat yang lain, di dalam facilities engineering, di dalam komersial dan lain sebagainya. Alhamdulillah bahwa setelah melewati facility manager, saya menjadi vice president dan one of the senior vice president waktu itu di Faiko. Satu hal yang saya ingat tadi, pada waktu Faiko akan memilih facility manager, itu mereka melihat ini ada lulusan oil and gas, Oklahoma University, dan sudah pengalaman 10-15 tahun. Anda hanya mechanical engineer dari Surabaya Institute of Technology. Kalau ini bagaimana, ya kan? Bagaimana perusahaan bisa memilih Anda dibandingkan? Begini, saya bilang dengan kepercayaan diri yang besar ya. Saya bilang kepada bule ini, bos saya, Anda coba saya 3 bulan. Kemudian Anda coba dia 3 bulan. Yeah. And then you select which one is the best. Yeah. Okay. Tapi satu permintaan, saya minta duluan. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Ya kan, orang itu tidak pernah mendapatkan kesempatan karena dia memilih saya. Ya kan? Ya. Karena udah bagus ya. Ya. Apa yang saya take away-nya dari situ selama di pekerjaan adalah be yourself, punya self confidence, kemudian Anda membangun seperti yang disebutkan oleh Pak Bernardus tadi, membangun tim. Pada waktu Anda membangun tim, tidak boleh ada sekretarian ya. Karena Anda teman, Anda sesama universitas, Anda ini kalau Anda melakukan hal itu lupakan, primordial lupakan. Ya. Jadi harus berperilaku yang sama. Akhirnya itu nanti teman-teman itu akan mensupport. Jadi sebetulnya di karir di oil and gas industry, saya alhamdulillah di Faiko sampai 18 tahun. Kemudian di BP 5 tahun, jadi totalnya 23 tahun. Pada waktu BP masuk di Indonesia, hampir semua orang dari Arco, Vice President diambil dari BP. Dan saudara-saudara tahu, General Manager tangguh LNG yang pertama, itu anak buah saya adalah lulusan sipil ITS. Itu urusan, jadi tangguh LNG itu yang begitu besar dan sophisticated, sebenarnya general manager yang pertama adalah anak buah saya pernah dari Faiko, itu adalah sipil ITS.
almarhum, meninggal waktu COVID. Ini menunjukkan bahwa walaupun different disiplin dari itu, ITS ini bisa mampu bersaing di tempat-tempat yang lain. Kalau sebenarnya karir saya yang utama ya di situ. Kalau sudah di Medco dan lain sebagainya ini kan cuma meneruskan ya, meneruskan yang lama. Di Medco yang saya pengalaman banyak adalah bagaimana yang pertama adalah mengoperasikan field di Middle East, termasuk di daerah-daerah yang bergolak, di Libya, Tunisia, Yaman, dan di Oman. Ya, Oman tidak ada masalah, tapi di Tunisia, Libya, Yaman itu adalah daerah-daerah yang bergolak. Konfliknya. Jadi kalau ada yang kadang-kadang di medsos apa segala macam ini, teman-teman ada keluhan, ada pungutan, ada ini sebetulnya Indonesia ini kalau bekerja itu surga, ya kan? Ya kan, surga. Do not too much complain, ya. Do not too much complain, terutama yang muda-muda, ya kan? Do not too much complain, ya kan? Kalau Anda pernah bekerja di daerah-daerah yang bergolak itu, ya kan, bagaimana Anda harus mobilisasi rig dan lain sebagainya di daerah di tengah-tengah kelompok-kelompok bersenjata, itu another challenge gitu ya. Jadi selama di negara kita, walaupun di remote control yang manapun, itu alhamdulillah bisa diatasi dengan baik. Ya. Oke. Yang terakhir sebetulnya hari ini saya masih bekerja, alhamdulillah saya mengurus suatu petrochemical company. Ya. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Cak Lukman. Jadi dari ya silakan. Jadi dari pertanyaan pertama ini kita belajar dari beliau-beliau bertiga bahwa yang paling utama itu sebenarnya konsistensi ya Cak ya. Jadi kesabaran, konsistensi, karena dalam karir itu nggak ada yang tiba-tiba naik, tiba-tiba punya ini, tiba-tiba punya jabatan ini gitu. Nah itu yang kesabaran itu yang harus kita bangun. Nah, ini mungkin spesifik untuk adik-adik ya teman-teman yang Gen Y atau Gen Z yang kita baru memulai karir. Kadang-kadang mentality buat kita pengen instan itu yang membuat kita jadi akhirnya justru karirnya malah kekat terlalu awal gitu ya, terlalu dini udah kepotong gara-gara kita nggak sabaran gitu. Nah ini mungkin Cak Bernardus saya mau tanya lagi tadi ya, kalau kita bisa ini pengalaman dari yang mendevelop banyak orang juga ya Cak ya di PLN gitu ya, dan banyak leader juga tentunya gitu. Jadi kalau ada satu skill gitu ya yang kita benar-benar perlu didikkan gitu ya, kita benar-benar harus kita put a lot of effort untuk mendidik satu skill ini gitu. Menurut Cak Bernardus itu skill apa itu Cak? Dan gimana caranya sebenarnya supaya itu ada gitu? Iya, bicara skill memang sangat kontekstual ya. Jadi kalau bicara hard skill hari ini memang yang perlu dikembangkan terutama adalah masalah kalau di konteks PLN gitu ya, apalagi yang di mesin itu memang hari ini seperti Pak Willy sampaikan tadi, bagaimana kita bicara masalah renewable energy, ya kan? Jadi kalau dulu orang bicara pembangkit termal, hari ini lebih banyak renewable energy. Jadi kalau mesin itu sebenarnya potensi yang berkembang besar adalah hari ini masalah mechanical energy storage. Ini bisa menjadi masa depan. Mechanical energy storage itu baterai tapi berbasiskan mechanical engineering, bukan berbasiskan chemical engineering. Terus yang kedua masalah kalau bicara menyiapkan karir, tentu pembekalan dari sisi soft skillnya juga penting. Tadi masalah komunikasi, masalah membangun komunikasi, masalah bahasa untuk membangun global relationships. Juga yang penting juga adalah mentalitas untuk ya tidak gampang mengeluh, tidak gampang menyerah, ya kan?
Karena itu dari mentalitas instan itu harus dihilangkan. Jadi hari ini saya sih begitu sering, hari ini banyak orang baru ditempatkan di luar Jawa, baru setahun 2 tahun sudah minta pindah seperti itu ya. Jadi alasannya macam-macam gitu ya. Itu membuat kurang bagus secara karir. Jadi dan juga niat sih sebenarnya. Mungkin teman-teman yang muda-muda barangkali kalau ada kerja di perusahaan ya sebagai karyawan, apalagi di BUMN atau di perusahaan ini, jangan pernah berniat untuk jadi orang kaya. Maksudnya ya kalau orang sejahtera, hidup bahagia sih pasti bisa. Cuma kalau jadi orang kaya itu sebaiknya jadi pengusaha aja. Nah ini menjadi penting juga bicara masalah niat ketika memilih karir. Gitu aja. Makasih. Oke. Tapi Cak Bernardus pada saat, kalau sekarang ini kan pasti di Indonesia Power juga banyak generasi-generasi muda yang join dan bahkan mungkin udah leading ya Cak ya, udah jadi di level mid management gitu mungkin ya untuk yang generasi millennials gitu. Ada kendala nggak sih Cak? Atau ada gap nggak sih antara generasi yang lebih senior sama yang muda-muda ini pada saat bekerja bersama? Dan biasanya konflik yang paling sering dihadapi antara yang senior dan yang junior ini apa Cak di pekerjaan? Ya ini kadang-kadang yang muda-muda ini sering hari ini kelihatan sering untuk terutama yang generasi milenial ya. Ya. Itu ya seringkali mereka lebih melihat segala sesuatu itu berdasarkan realita menurut kacamata dia sendiri. Padahal kalau terutama BUMN ini masalah perbedaan melihat realita. Kalau yang di senior yang udah di atas, realita itu tidak hanya sekedar masalah teknis yang nampak, tapi banyak hal yang nggak nampak yang kadang-kadang tidak dikomunikasikan ke bawah karena memang itu menyangkut banyak hal yang terkait stakeholder dan banyak sekali ya. Ini kadang-kadang yang bawah ini banyak ngeyel karena merasa dia mendapat akses informasi yang cukup, padahal informasi yang ada di dalam katakanlah di medsos atau apa itu kan sifatnya kan masih surface saja gitu ya. Kurang nah ini deep-nya ya. Lebih deepnya ini sebenarnya mau nggak mau itu harus diakui melihat realita itu tentu yang senior yang lebih tinggi yang memahami. Ini seringkali yang jadi kendala ya. Jadi itu menurut saya sikap bijak dari teman-teman yang muda ini penting bahwa bagaimanapun melihat realita itu dalam level tertentu berbeda antara yang masih di medium sama yang di atas itu sangat berbeda. Ini yang kadang-kadang kalau yang nggak paham akhirnya terjadi konflik kan gitu. Ya, itu ya. masih. Mungkin itu yang perlu teman-teman kita semua juga ketahui ya, kita terbuka gitu ya Cak ya. Jadi jangan selalu kita anggap kita sendiri yang paling benar gitu, terbuka terhadap masukan, terhadap sering diskusi dengan para seniornya begitu ya. Oke, ini karena waktunya juga agak limited, jadi kita sambil kita ngobrol Cak, kita sambil kelempar ke teman-teman yang datang, Caca-caca dan Ning sekalian, ada yang mungkin ingin ditanyakan kah terkait dengan karir atau mungkin tadi ya pernah ada isu pada saat mendevelop teman-teman mungkin yang lebih muda atau sesama satu level gitu ya, apakah pernah ada kendala dan kira-kira mungkin ada yang perlu didiskusikan? Saya lempar dulu, monggo Caca-caca kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung angkat tangan. Oh itu, nah ini angkatan muda dari belakang. Oh enggak ya? Oke, kirain tadi angkat tangan mau nanya dari belakang, oh enggak ya? Jadi belum ada? Silakan. Oh nje, monggo Cak. Oh iya. Nje, monggo Cak. Kalau saya sih mungkin tambahan ya, dulur-dulur, konco-konco, apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud tadi, Cak Arif, Cak Bernardus itu sudah mantap ya. Tetapi ada tambahan dari saya buat adik-adikku sekalian ya. Saya dulu juga pernah jadi karyawan ya. Jadi saya dulu untuk mendapatkan $5 juta sales, tapi itu saya sebagai karyawan. Setelah saya berusaha sendiri, saya mendapatkan $5 juta, tetapi perusahaan saya sendiri itu puasnya minta ampun.
Ya, jadi kalau bisa kita tingkatkan menjadi owner dari perusahaan. Nah, untuk event-event selanjutnya mungkin entrepreneurship kita selalu ini kan. Saya juga sering memberikan entrepreneurship kuliah tamu di adik-adik kita di mesin, di ITS untuk bagaimana menjadi entrepreneur dengan modal 0 rupiah. Alga saya berdirikan dengan waktu saya tidak punya uang, 0 rupiah modal, sekarang dengan omset 5 juta dolar. Itu yang mungkin tambahan dari saya. Siap. Matur nuwun, Cak. Teman-teman. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari yang di belakang, boleh, yang di samping, kalau ada yang perlu ditanyakan. Kalau enggak, mungkin kita lanjut dulu diskusinya, teman-teman silakan nanti kalau ada yang bertanya langsung aja ya, angkat tangan. Mungkin kita lanjut ke Cak Arif, Cak. Berbicara tentang kolaborasi juga, Cak. Karena tadi kalau kata Cak Bernardus juga kan, buat kita karirnya naik itu kan harus lincah gitu ya. Dan sebenarnya lincah itu juga erat berkaitannya dengan kolaborasi gitu. Jadi kalau istilahnya kalau bahasa Jawanya ojo kaku-kakuan gitu ya. Kita harus luas, harus gampang mingle gitu kan. Dan biasanya nah ini yang juga sering saya dengar kalau ngobrol gitu ya di market, anak-anak ITS ini kadang kaku gitu. Jadi nggak luas dalam kolaborasi gitu. Bahkan di dalam ITS sendiri gitu ya. Anak mesin sama anak elektro, anak mesin sama anak sipil gitu ya, itu kadang-kadang nggak luas gitu. Dan itu yang kadang-kadang juga kita dengar gitu ya, membuat alumni ITS dibandingkan dengan alumni kampus yang lain itu jadi agak susah gitu kita bersaingnya. Karena kalau misalnya ITB atau UI atau UGM, mereka tuh berjejaringnya sangat luas gitu ya. Nah, gimana pendapat jenengan tentang kolaborasi ini gitu? Terutama kita sebagai alumni ITS, kita berkolaborasi antar alumni gitu ya, antar lintas jurusan gitu, Cak Arif. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama, tadi sedikit sudah disinggung oleh Pak Lukman ya, bahwasanya pertama kan gini, setiap orang kan punya belief, punya culture atau punya values yang berbeda, yang diyakini bahwa itu benar. Nah, pada saat itulah sebenarnya kita harus bisa membuat diri kita itu lebih bisa menerima atau masuk ke berbagai belief yang menurut kita juga itu part of environment yang harus kita jadikan itu teman gitu. Karena pada saat kita punya barrier kita sudah membatasi diri kita. Karena gini, menurut pengalaman itu solusi atau kadang-kadang di luar nalar kita bahwa ternyata orang yang mungkin kita nggak suka atau berbeda background, berbeda perilaku, kita nggak suka bergaul dengan orang itu, padahal di sana sebenarnya kita tidak menduga ada solusi yang sebenarnya bisa memberikan kontribusi ke kita. Betul. Makanya sesuatu yang nggak bisa dilihat semuanya, kita pertama harus keluar dari framework mindset kita bahwa saya harus bisa bergaul dengan siapa saja. Yeah. Saya harus punya modal, tadi yang pertama, kalau knowledge and skill itu bisa dilatih, bisa berjalannya dengan waktu, kita bisa perkaya ya knowledge kita, skill kita gitu. Tapi attitude yang ketiga tadi itu berkaitan dengan cara pandang kita, cara kita melihat satu lingkungan sehingga kita bisa masuk atau tidak. Pengalaman saya dulu pesaingnya banyak, ada lulusan UI, ITB, bahkan waktu saya jadi CEO Citylink, anak buah saya orang ITB semua. Direktur saya ITB, ini ITB gitu, UI gitu ya. Waktu saya direktur Dirut Garuda juga kombinasi. Saya bawa sih ada yang dari alumni ITS juga, ada 2 yang saya bawa untuk di tim di Garuda waktu itu. Tapi lebih cenderung begini, kecenderungan kita kayak nggak kurang pede itu pertama ya kita memang harus perkaya dulu knowledge and skill kita. Yang membuat kita pede adalah kita cukup knowledgeable bahwa setiap pekerjaan diberikan tugas, kita memiliki satu strategic mindset juga dilihat, oh ini orang memang punya strategic mindset, itu menjadi modal juga. Kalau untuk berkarir hanya sifatnya skill ya dia akan main di skill aja dan kemungkinan
agak sulit untuk mencapai top career. Jadi knowledge and skill itu lebih mengarah kepada hard competence lah. Tapi yang ketiga, yang skill adalah soft competence. Nah itu yang akan menentukan dua hal yang pertama. Nah kelemahan kita kadang-kadang alumni ITS itu memang minderan. Ya contoh gini, kalau lulusan ITB UI pintar bahasa Inggris, ngomong Inggrisnya gampang gitu, itu aja udah bikin minder. Iya kan? Nggak cukup, gua nggak cukup IV-nya 3, nggak cukup saya sudah pengalaman 10 tahun, nggak cukup. Kita harus perkaya yang lebih gitu, supaya meningkatkan percaya diri kita. Kalau kita bilang salah satu kelemahan ITS, saya pikir, nggak tahu, mungkin anak generasi sekarang udah lebih pintar-pintar dari zaman dulu ya. Bahasa Inggrisnya itu lemah sekali. Bahasa Inggrisnya itu lemah sekali. Padahal communication tadi yang disinggung oleh Pak Bernardus, bahwasanya part of the communication skill kita in English akan leverage kita, mengelevate kita menjadi global reputation gitu. Betul. Nah itu yang membuat seseorang punya percaya diri. Yang berikutnya itu tadi, kalau kita sudah punya knowledge skill yang kuat, kita punya percaya diri yang bagus. Yang ketiga integrity. Karena punya integritas akan menjadi orang dipercaya kan. Kalau nggak dipercaya, ya bagaimana, nggak bisa dipercaya dari waktu ke waktu. Yang berikutnya ujungnya adalah result, track record. Kita punya skill bagus, punya knowledge bagus, punya perilaku yang bagus, tapi ujungnya resultnya nggak ada, ya tetap nggak dipakai juga. Kan kita kalau mengakses anak buah kita kan gitu. Ini orang punya knowledge, punya skill, perilakunya bagus. Oh ternyata cuma nice man aja, pinter ngomong, delivery-nya kurang ya. Deliverability-nya nggak ada gitu. Jadi kira-kira itu yang membuat kalau anak-anak ITS tuh nggak pede, lebih cenderung udah mulai di communication skill, knowledge and skill cukup. Communication itu soft competence. Jadi sebenarnya lebih mengarah ke soft competencies. Kalau anak ITS tuh nggak mampu bersaing atau berada di satu community yang ya pesaing-pesaing kuat juga gitu. Lebih arah ke soft competencies sebenarnya, Mas. Oke. Matur nuwun, Cak. Oke, ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, tapi karena kita udah dekat dengan waktu break, Cak, kita harus segera selesaikan diskusi kita pada hari ini. Cuma ada tadi pertanyaan penutup, what's next gitu, Cak. Mungkin ini ke Cak Lukman juga. Oke, kita tadi sudah diskusi tentang problemnya. Untuk menutup diskusi kita hari ini, lalu selanjutnya apa, Cak? Apa yang perlu kita lakukan? The real concrete action item yang perlu kita lakukan segera. Dan itu insya Allah akan membuat ya kita sebagai alumni dan juga adik-adik yang nanti akan lulus itu bisa lebih bersaing di dunia karir di Indonesia. Untuk sekalian menutup, monggo Cak Lukman. Ya, terima kasih untuk penutupnya ini. Saya kira satu hal yang dirasakan kompetensi yang dirasakan perlu saat ini, menambahkan apa yang Pak Bernardus dan Pak Arief tadi sampaikan, kalau dari ilmu keteknikan kita serahkan kepada. Tetapi hal yang penting saat ini ingin dimiliki dan ingin diharapkan daripada shareholder dari suatu company adalah commercial skill. Di commercial skill inilah kenapa lulusan-lulusan dan graduate daripada luar negeri dapat lebih bersaing. Hari ini graduate daripada lulusan dari luar negeri duduk di barisan depan pada waktu meeting dengan shareholder. Kenapa? Karena mereka lebih menguasai commercial skill. Yang di dekat CEO hari ini, ya kan, di hampir semua korporasi bukan orang yang menguasai technical, tetapi adalah orang yang menguasai komersial. Jadi apabila untuk teman-teman muda, commercial skill tidak perlu dipelajari di Harvard atau apa. Kalau bisa ada kesempatan, bagus-bagus juga, ya kan? Tetapi bisa dipelajari sendiri.
saya tidak mempunyai kesempatan untuk sekolah di luar negeri karena selalu ditanya oleh perusahaan, you mau milih mana? Mau milih jabatan apa sekolah ke luar negeri? Oh, saya milih duitnya aja. Jadi bisa dipelajari sendiri. Commercial acumen itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Unfortunately mungkin sedikit diajarkan di dalam kurikulum sekolah. Oleh karena itu pesan saya, ya kan, commercial skill harus ditingkatkan. Kemudian yang kedua, tadi disentuh oleh Pak Arief atau Pak Bernardus, yang juga penting adalah integritas, kejujuran. Ya. Jangan nyolong, itulah ya kan itu istilahnya, ya kan itu, ya kan. Pegang itu baik-baik, ya kan. Jangan pegang integritas. Ada paradigma yang mengatakan, wah kalau saya tidak kerap, saya tidak nyogok, ya kan, usaha saya tidak berhasil. Itu salah besar, itu salah besar, itu salah besar. Paradigma yang demikian, pengertian yang demikian harus dibuang jauh-jauh, ya kan. Setiap individu kita hendaknya lurus dan insya Allah kalau lurus, ya kan, diberkati sama Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, apapun semua agama melarang kita untuk berbuat yang negatif. Jadi integritas adalah mutlak diperlukan, ya kan? Tampak salah satu yang membuat saya terpilih, ya, di Medco itu pusatnya ITB semua, ya kan? Iya, betul. Saya, ya kan, anehnya ITB, ya kan? Kok dia milih TS, ya kan? Kemudian di Hafco, BP, apa segala macam, semua ITB. Integritas yang penting, integritas itu. Integritas, komersial, dan setelah itu urusan kemampuan bahasa Inggris penting. Tetapi juga kalau Anda bisa mengekspresikan dengan baik dan mempunyai self confidence, insya Allah itu akan bisa membantu. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Lukman. Jadi itu tadi merangkum diskusi kita pada hari ini. Jadi kalau saya bisa coba merangkum satu persatu dari Cak Bernardus tadi menekankan bahwa pentingnya untuk kita bisa deliver, bisa bekerja secara profesional. Tadi ditambahkan oleh Cak Arief communication skill, English, berkolaborasi dengan yang lain, dan ditutup oleh Cak Lukman tadi adalah tentang commercial skill. Gitu ya. Jadi ini mungkin PR bagi jurusan, universitas, dan juga bagi kita semua para mentor, dan juga PR buat adik-adiknya, buat kalau misalnya itu tidak didapatkan di kampus ya kita harus dapatkan dari luar gitu ya Cak ya, supaya kita bisa catch up dengan kebutuhan market. Itu mudah-mudahan semoga bermanfaat untuk Caca dan Ning sekalian. Terima kasih atas waktunya, matur nuwun Cak Lukman, Cak Bernardus, Cak Arief, mudah-mudahan sehat-sehat selalu, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.